Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan jangan lupa bersyukur ya adik-adik. Nah, di video kali ini PRT akan men-share tentang bagaimana caranya merubah pecahan biasa ke bentuk desimal ya. Nah, adik-adik kelas 4 dan 5 mungkin ya yang sudah belajar ini. Nah, di sini PRT akan memilih beberapa pecahan biasa yang spesial ya. Artinya spesial di sini bisa kita rubah dengan mudah ke bentuk desimal tanpa harus lama menghitung ya, begitu. Nah, sebenarnya untuk merubah kepecahan dari biasa ke desimal itu cara yang paling simpel menurut PRT adalah dengan cara bagi kurung ya. Nanti setelah ini PRT akan tampilkan beberapa pecahan yang akan kita rubah menjadi desimal dengan cara bagi kurung ya. Meskipun ada cara yang lain ya. Tapi kita coba hari ini dengan bagi kurung. Insya Allah lebih simpel dan lebih gampang lah, lebih cepat gitu ya. Nah, di papan tulis sudah ada 4 soal ya. Pecahan biasa yang akan kita rubah menjadi pecahan desimal. Namun sebelum Pak RT lanjut pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman adik-adik semua, kawan-kawan semua. Semoga kita bisa belajar bersama dan pintar bersama ya. Baik, adik-adik yang manis, adik-adik kelas 4, kelas 5 terutama, kelas 6 pun tidak mengapa ya. Barangkali ada yang lupa lagi, boleh silakan tonton video ini. Mudah-mudahan yang lupa jadi ingat lagi, yang sudah ingat makin kuat ya. Nah, untuk mengerjakan pecahan-pecahan biasa yang spesial ini, kita ubah ke desimal dengan cara spesial juga ya. 1/2 itu artinya 1 dibagi 2. Nggak bisa ya adik-adik ya. Gitu. Biar bisa gimana? Kita pinjam 0 saja ya. Satunya tuh, kita jadiin 10 ya. 10. Karena kita pinjam 0, maka di sini nah, adik-adik jadiin 0, karena satunya jadi 10 ya. Jadi 0, nah, sekarang bisa nggak 10 bagi 2? Iya, bisa. Berapa? 5, betul. Berarti di sini 5 ya. Nah, gitu. Jadi 1/2 itu bentuk desimalnya adalah 0,5. Nah, yang 0 ini boleh kita hapus lagi. Tuh, kan dapat. Ya. Yang kedua, sama adik-adik. Kayak nomor 1 ya. Kita pinjam 0 aja deh, ya. Maka di sini jadi 0, ya. Begitu. 10 bagi 5 bisa? Bisa. Berapa? Betul, 2. Jadi 1/5 bentuk desimalnya adalah 0,2. Ini kita hapus tuh gitu ya. Jadi 1/5 bentuk desimalnya adalah 0,2. Begitupun nomor 3. Ini kok kayak 2 ya? 3 ya. Nah, kayak nomor 3 pun sama ya. Kita pinjam 0 saja. Jadi 20 kan? Ini jadi 0, tadi 2 bagi 5 nggak bisa. Setelah kita pinjam 0 jadi 20 deh ya. 20 dibagi 5 bisa? Bisa. 5 kali berapa yang hasilnya 20? 5 kali 4. Berarti 20 bagi 5 itu adalah 4. Nah, hapus deh 0-nya. Jadi 2/5 itu isinya adalah, bentuk desimalnya adalah 0,4. Baik, bisa dipahami adik-adik? Mudah sekali ya merubah pecahan-pecahan yang spesial ini, pecahan biasa yang 4 soal ini ke bentuk desimal. Nggak usah bagi kurung kalau yang gini mah ya. Nomor 3 sama seperti nomor 4. Kok ngaco sih bikin angkanya? Maaf. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Masya Allah. Pak RT-nya nggak pok nih. Nah, 3/5 sama ya. 3 dibagi 5 kan nggak bisa. Gimana biar bisa? Kita coba pinjam 0 ya. Di sini jadi 0, 30 bagi 5 bisa? 5 kali berapa yang hasilnya 30?
Iya, betul. Pintar. 5 kali 6 ya. Berarti 30 dibagi 5, 6. Nah, hapus lagi nolnya. Jadi ya. Jadi bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Dan yang terakhir, sama juga. 4 bagi 5, kita bingung ya. Aduh, 4 bagi 5. Kan 4 lebih kecil dari 5. Ya udah kita jadiin 4-nya gede lah. Pinjam nolnya. Jadi berapa sekarang? 40. Jangan lupa di sini jadi 0,40 bagi 5 bisa? Bisa tentunya. Jadi berapa? 8. Oke, jadi 4/5 itu bentuk desimalnya adalah 0,8. Begitu adik-adik. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami ya. Ini adalah pecahan biasa yang menurut Pak RT harus diingat ya sama adik-adik. Nanti bisa ketemu. Jadi kita nggak usah repot ngitung lagi. 1/2 itu 0,5, 1/5 itu 0,2, 2/5 itu 0,4, dan seterusnya. Nanti akan sangat bermanfaat sekali buat adik-adik kelas 4, kelas 5, nanti di kelas 6-nya, nanti di kelas 7 ketemu lagi dengan pecahan. Kalau ini sudah dipahami, dikuasai, insya Allah ketika ketemu dengan merubah bentuk pecahan, adik-adik nggak akan terlalu kesulitan. Oke? Gitu. Nah, baik adik-adik yang manis. Soal selanjutnya kita akan selesaikan dengan cara bagi kurung ya. Mudah-mudahan adik-adik sependapat dengan Pak RT bahwa ini adalah cara yang lebih simpel ya. Dibanding kita harus merubah dulu pernya menjadi per 10, per 100, atau per 1000 ya. Baik, 1/4. 1/4 itu artinya 1 dibagi 4. Kalau kita pakai cara yang tadi tentu agak sukar ya. Karena kalau kita pinjam 0, 10 bagi 4 kan nggak ada ya 4 yang menghasilkan 10. Berarti kita coba dengan bagi kurung. 1/4. 1 dibagi 4. Begitu ya? Nah, bagi kurung sudah dipelajari di kelas 4 ya. Mudah-mudahan adik-adik sudah bisa. Kalaupun ada yang belum lancar, bahkan ada yang belum bisa, yuk kita belajar bareng ya. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini, yang belum bisa bagi kurung, bisa bagi kurung. Nah, untuk memudahkan proses bagi kurung, kita kasih tanda di sini ya, kali gitu ya. 1 dibagi 4, berarti adik-adik sedang berbicara tentang perkalian 4. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, karena 1 dibagi 4 tidak bisa, nah sama kayak tadi, kita pinjam 0 lagi nih. Biar bisa dikerjain ya. Jadi 10 gitu ya. Karena kita pinjam 0, adik-adik kasih di sini. Ini isinya, dibuat isinya. Jadi 0, begitu ya. Gitu. Setelah itu baru kita ke perkalian. 4 kali berapa yang hasilnya dekat ke 10? Ayo, kali berapa? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Nah, mana yang paling dekat ke 10 hasilnya? 4 apa 8? Iya, betul. 4 kali 2 ya, 8. 4 kali 2, 2-nya simpan di atas, 8-nya di bawah 10. Begitu ya. Yang ini kita hapus dulu. Begitu. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita kurangi. 10 diambil 8, 2 ya. Pengurangan tentu sudah adik-adik kuasai. Karena pengurangan harus sudah tuntas di kelas 1 dan 2 SD. 10 dikurang 8, 2. Nah, kembali lagi. 2 dibagi 4 kan nggak bisa ya. Kayak tadi 1 bagi 4 ya. Berarti pinjam 0 lagi. Nah, kalau pinjam 0 yang selanjutnya, pinjam 0 kedua, ketiga kalinya, keempat kalinya, nggak usah ada koma lagi ya. Gitu. Nah, udah deh. Kita kayaknya adik-adik udah bisa nebak ya. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ada? Iya, betul. 4 kali 5. Nah, 5-nya di sini. Ya, 4 kali 5, 20. 20 dikurang 20, 0. Beres deh ya. Jadi 1/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,25. Baik, bisa dimengerti adik-adik manis?
Bisa ya, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami. Ini kurang bawah ya. Pak RT pindahin ke bawah dikit. 3/8. Oke. Nah, 3/8 sama seperti yang 1/4. Berarti 3/8 itu 3 dibagi 8 ya. 3 dibagi 8 bisa? Oh, tentu perkalian 8 yang hasilnya 3 nggak ada ya. Gitu ya. Biar lebih besar kita sama kayak tadi ya, pinjam 0. Nah, jadi 30 ya. Maka di atas dikasih 0, di isinya. Biar nggak bingung, kita beri tanda kali di sini, nggak apa-apa. Kan buat latihan. Kalau udah lancar ya nggak usah. Kan kita lagi belajar. 8 kali berapa yang hasilnya 30? 8 kali 1. 8 kali 2. 8 kali 3. Apa 8 kali 4? 32. Berapa? Iya, pintar. 8 kali 3. Dekat ke 30 tapi nggak boleh lebih. Kenapa nggak 8 kali 4? Udah 32, udah lebih ya. Berarti jangan yang 8 kali 4, 8 kali 3. Yang paling dekat tapi nggak lebih. Berarti 3-nya simpan di atas, 24-nya simpan di bawah 30. Sekarang kita kurang. 30 dikurang 24. 6 ya. 6 betul ya? 6 ya, gampang ya. Atau mau gini juga satu-satu boleh. 0 jadi 10 ya. 10 kurang 4 kan 6. Ini jadi 2 karena udah dipinjam. 2 dikurang 2, 0. 0 di depan kan nggak usah ditulis ya. 6. 6 bagi 8. Bisa? Nggak bisa lagi. Berarti kita pinjam 0 lagi. Pinjam 0 yang seterusnya, selanjutnya nggak usah pakai koma lagi. Kembali ke perkalian 8. 8 kali berapa yang hasilnya dekat ke 60? Cuk, yang tahu. 8 kali 4, 32. 8 kali 5, 40 ya. 8 kali 6, 48. 8 kali 7, 56. Nah, itu dia. 8 kali 7. 7-nya di sini ya. 8 kali 7 berapa? 56. Waduh, ternyata lebih panjang dari yang nomor 6 ya. Nggak apa-apa, bentar lagi juga ketahuan isinya. Kita kurangi lagi. 0 pinjam 1 jadi 10. 10 diambil 6, 4 ya. 6-nya udah dipinjam 1 tinggal 5. 5 dikurang 5, 0. Nah, nggak usah ditulis. 4 bagi 8. Duh, mentok juga nih. Ya, pinjam 0 lagi. Nggak apa-apa, pinjam 0 lagi. Nah, kayaknya ini udah ketahuan ya. Adik-adik pasti udah senyum-senyum nih di rumah ya. 8 kali berapa yang hasilnya 40? Betul, pintar. 8 kali 5. 40-nya di bawah, 40 kurang 40, 0. Oke, dapat deh. Jadi, 3/8 bentuk desimalnya adalah 0,375. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan dipahami. Lanjut adik-adik. Masih semangat? Alhamdulillah. 2 soal lagi ya. Nanti setelah ini adik-adik coba kerjakan soal yang lain ya. Di buku-buku sekolahnya atau buku-buku lesnya dan lain sebagainya. 3/4. Berarti 3 dibagi 4. Sudah pintar nih. Udah pada nyahut ya. Kita beri tanda kali di sini. Karena 3 bagi 4, 3-nya lebih kecil. Kita pinjam 0 lagi. Berarti di atas dikasih 0, gitu ya. 4 kali berapa yang hasil dekat ke 30? Ayo. 4 kali berapa? 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. Nah, itu dia dapat. Pintar tuh adik yang sebelah sana ya. Berarti ini 7 ya. 4 kali 7 paling dekat. 28-nya simpan di bawah 30. Karena kalau 4 kali 8 itu 32 ya. Gitu. 32 udah lebih dari 30 ya. 4 kali 7 berarti ya 28. Nah, kita kurang. 10 diambil 8, 2 ya. 3-nya tinggal 2. 2 dikurang 2, 0. Dah, kalau saya tulis 2 dibagi 4
belum bisa juga. Pinjam 0 lagi. Nah, pinjam 0 yang selanjutnya sama ya, nggak usah dikasih koma. Oke, pasti adik-adik udah bisa nebak nih. Berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 20? Iya, betul. Pintar. 4 kali 5. Beres. 4 kali 5, 20. 20 dikurang 20, 0. Berarti 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75. Oke, hebat adik-adik nih. Perkaliannya udah pada lancar ya. Nah, yang terakhir. Udah cukup 9 soal ya. Hari ini lumayan nih, agak banyak nih. Ya, 2/3. Berarti 2 dibagi 3 ya. Begitu ya. Kita beri tanda kali di sini. 2 dibagi 3, 2-nya lebih kecil dari 3. Ya udah, sama kayak yang lain. Kita pinjam 0 ya. Maka di atas 0, begitu. 3 kali berapa yang hasilnya 20? Ayo, perkalian 3 pasti adik-adik kelas 4 udah pada jago ya. Perkalian 3 itu. Kelas 5 apalagi kelas 6. 3 kali? Iya, betul. 3 kali 6. Berapa 3 kali 6? 18-nya simpan di bawah 20. Kita kurangi. 20 diambil 18. Itu 2 ya. 2-nya turun. Aduh. Udah nggak bisa lagi. Pinjam 0 lagi. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya dekat ke 20? 3 kali 6 lagi. 3 kali 6, 18 lagi. Gitu ya. Kita coba kurangi lagi. 2, pinjam 0 lagi. Dan seterusnya. Ternyata kalau ini akan terus-terusan ya. Terus-terusan. Kurang 18, 2 lagi, pinjam 0 lagi, 18 lagi, dan seterusnya. Jadi cukup saja sampai 2 angka di belakang koma aja ya. Berarti 2/3 itu untuk desimalnya 0,66. Baik adik-adik, itu dia beberapa sampel dari pecahan biasa yang kita bareng-bareng rubah menjadi bentuk desimal ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya, bisa mencernanya. Nanti diulang lagi videonya, dilihat lagi gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan adik-adik share ke sebanyak-banyaknya ke teman adik-adik, ke saudara-saudaranya adik-adik ya, ke pamannya mungkin ya, atau ke siapa sajalah ya yang ingin belajar bersama dan pintar bersama. Nah, Pak RT pesan ke 9 pecahan ini alangkah lebih baiknya jika diingat ya. 1/4 itu 0,25 kalau ke desimalnya. 3/4 itu 0,75. 3/8 itu 0,375 gitu ya. Dan yang sebelumnya ya ada 0,2, 0,5 dan seterusnya. Jika kita sudah mengingat yang ini ya, nanti adik-adik ketemu dengan soal-soal pecahan yang lain, misalnya pecahan campuran disuruh dirubah ke desimal. Adik-adik sudah ingat yang ini, insya Allah nanti tidak akan kesulitan atau setidaknya tidak akan lama mengerjakannya ya, karena udah tahu cara simpelnya. Begitu adik-adik sekalian, video kali ini mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Pak RT ada hal-hal yang kurang fokus. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap ceria, dan tetap bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.